Saudara-saudari dan anak-anak yang terkasih dalam Kristus, dari Novisiat SVD Kuburuteng Manggarai Flores NTT, saya Pastor Freddy Jahadin SVD menyampaikan ucapan selamat jumpa lagi lewat siraman rohani. Hari ini Selasa 11 Oktober 2022. Injil hari ini diambil dari Lukas bab 11 ayat 37 sampai 41. Kita diingatkan untuk membersihkan bagian dalam dari cawan dan pinggan hati kita. Marilah kita berdoa memohon penerangan Roh Kudus. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan dan Allah kami, puji dan syukur kami haturkan kepadamu karena Engkau selalu mengajar kami untuk selalu memperhatikan keadaan hati kami. Engkau menghendaki agar batin kami selalu dalam keadaan bersih. Tuhan, bantulah dan sadarkanlah kami untuk selalu memperhatikan dan membersihkan cawan dan pinggan hati kami. Doronglah kami ya Tuhan untuk selalu mengakui dosa kami, agar jiwa kami bersih kembali. Tuhan, utuslah Roh Kudus-Mu, terangilah pikiran dan hati kami, agar sabda-Mu yang akan kami dengar dapat kami pahami dengan baik, dan isi pesan-Mu dapat kami hayati dan amalkan dalam hidup harian kami. Doa ini kami sampaikan dengan perantaran Kristus Tuhan kami. Amin. Tuhan bersamamu dan bersama roh-Mu. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Lukas. Dimuliakanlah Tuhan. Pada suatu ketika selesai mengajar, Yesus diundang seorang Farisi untuk makan di rumahnya. Maka masuklah Yesus ke rumah itu, lalu duduk makan. Tetapi orang Farisi itu heran melihat Yesus tidak mencuci tangan sebelum makan. Lalu Tuhan berkata kepadanya, "Hai orang-orang Farisi, kalian membersihkan cawan dan pinggan bagian luar, tetapi bagian dalam dirimu penuh rampasan dan kejahatan. Hai orang-orang bodoh, bukankah yang menjadikan bagian luar, dialah juga yang menjadikan bagian dalam? Maka berikanlah isinya sebagai sedekah, dan semuanya akan menjadi bersih bagimu." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudari dan anak-anak yang terkasih dalam Kristus, tema renungan kita hari ini ialah bersihkanlah bagian dalam dari cawan dan pinggan hatimu. Cerita Injil hari ini mengingatkan saya akan seorang teman yang begitu sensitif dengan kebersihan lahiriah. Setiap kali saya sudah berjabat tangan dengan orang lain, ia segera mencuci tangannya. Dia selalu berpikir bahwa penyakit akan segera menular ke tubuhnya lewat berjabat tangan. Apalagi yang berjabat tangan dengan dia itu kelihatan kotor. Hari ini orang Farisi yang mengundang Yesus untuk makan di rumahnya. Sewaktu Yesus duduk dan langsung makan tanpa mencuci tangan, orang Farisi ini heran. Apa yang dibuat Yesus sungguh bertentangan dengan adat istiadat orang Yahudi. Orang Farisi itu tidak secara langsung katakan hal itu kepada Yesus, tetapi Yesus sudah tahu apa yang ada dalam pikirannya. Karena itu Yesus berkata, "Kamu orang-orang Farisi, kamu membersihkan cawan dan pinggan bagian luar, tetapi bagian dalam dirimu penuh rampasan dan kejahatan." Apa yang dimaksudkan dengan kata cawan dan pinggan di sini? Apakah cawan dan pinggan dalam arti sesungguhnya atau satu bahasa simbolik? Menurut ahli kitab suci, yang dimaksudkan dengan cawan dan pinggan di sini adalah tubuh manusia. Jadi cawan dan pinggan adalah satu bahasa simbolis untuk tubuh manusia. Yesus sesungguhnya mau mengeritik tingkah laku orang Farisi yang mengutamakan penampilan lahiriah sementara hatinya penuh rampasan dan kejahatan. Orang Farisi sangat memperhatikan aturan dan hukum secara mendetail.
Jadi bagi mereka yang tidak mengikuti aturan dan hukum, seperti tidak mencuci tangan sebelum makan, mereka ini sudah dianggap najis, sudah berdosa. Jadi bukan soal kesehatan jasmani yang menjadi pusat perhatian, tetapi soal kesehatan rohani. Karena dengan tidak mengikuti aturan dan hukum makan minum, orang akan menjadi najis, menjadi berdosa. Yesus mengeritik orang Farisi karena mereka hanya memperhatikan ritual lahiriah. Sementara arti di balik ritual mencuci tangan tidak dihayati dan diamalkannya dengan baik. Ritual mencuci tangan sesungguhnya satu ritual pembersihan diri. Apakah yang perlu dibersihkan di sini? Yang perlu dibersihkan adalah kejahatan-kejahatan yang sudah merusaki batin kita, antara lain dosa ingat diri, kesombongan, kerakusan, kecemburuan, balas dendam, ketidakadilan, gosip, dan lain-lain yang merupakan relasi kita dengan Tuhan, yang merusakkan relasi kita dengan Tuhan dan sesama. Itulah bagian dalam dari cawan dan pinggan yang perlu dibersihkan. Yesus Kristus tidak mengikuti ritual mencuci tangan sebelum makan karena dia tahu apa makna dari ritual mencuci tangan. Dia sadar akan dirinya bahwa ia adalah Tuhan, jadi dia tidak membutuhkan ritual pembersihan. Orang Farisi sama sekali tidak sadar akan hal ini. Mereka tidak percaya bahwa Yesus adalah Mesias. Bagi manusia, termasuk orang Farisi, ritual pembersihan itu sangat dibutuhkan, yaitu pembersihan lahiriah dan batiniah. Pertanyaan untuk diri kita sendiri, bagaimana keadaan cawan dan pinggan hatiku? Apakah ada yang perlu dibersihkan? Yesus sendiri pernah berkata, berbahagialah orang yang suci hatinya, karena mereka akan melihat Allah. Marilah saudara-saudari dan anak-anak yang terkasih, rajin-rajinlah membersihkan cawan dan pinggan hatimu, agar kita selalu bisa melihat Allah. Kita mohon Bunda Maria untuk selalu mendoakan kita. Amin. Marilah kita mohon berkat Tuhan. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Semoga saudara sekalian dan mereka yang kita doakan pada hari ini, secara khusus mereka yang sakit, dan segala aktivitas kita hari ini diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.